Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika untuk soal latihan 4 season 2 ya, tahap yang kedua. Apa saja yang akan kita bahas? Mari perhatikan pembahasan soal berikut ini ya. Oke, soal berikut ini tentang materinya adalah tentang perbandingan. Nah, perbandingan ada dua jenis ya. Ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari perhatikan contoh berikut ini ya. Oke, cahaya 4 lampu besar berdaya 15 watt setara dengan 6 lampu kecil berdaya 20 watt. Nah, banyaknya lampu besar yang setara dengan 9 lampu kecil adalah titik-titik. Ini adalah kasus dari perbandingan senilai. Yang namanya perbandingan senilai adalah jikalau salah satu besaran dia diperbesar, maka besaran yang lainnya itu juga ikut besar ya. Tapi sebaliknya, kalau besaran yang pertama kita perkecil, maka besaran yang kedua juga akan mengecil. Oke, dari soal dapat kita ketahui bahwa 4 lampu besar ya, 4 lampu besar dia setara dengan 6 lampu kecil ya. Jadi 4 lampu besar dia setara dengan 6 lampu kecil. Kemudian yang ditanya adalah banyaknya lampu besar yang setara dengan 9 lampu kecil. Yang kecilnya jumlahnya 9. Maka lampu besarnya ada berapa? Oke. Cara mengerjakannya adalah kita bandingkan saja ya. Ini misalkan X ya. Ntar X dibanding dengan B ya, 4B ini ya. Jadi X berbanding 4 sama dengan 9 berbanding 6 ya. Kita lanjutkan. X sama dengan 9/6 dikali dengan 4. 9 kali 4 kan didapat hasilnya 36. 36 dibagi 6 maka hasilnya adalah 6. Jadi jumlah lampu besarnya adalah 6 buah ya. Jawabannya adalah yang C. Mudah-mudahan bisa dipengerti. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam 540 ml larutan A terkandung zat sebanyak 36 mg. Jadi kita tuliskan dulu ya, diketahuinya ini ya. Ada 540 ml, nah, dia terdapat 36 mg. Jika dibutuhkan zat sebanyak 124 mg, maka banyaknya larutan A yang diperlukan adalah titik-titik. Ini juga sama kasusnya dengan soal sebelumnya. Jadi ini misalkan X ya, nanti kita bandingkan dengan 540, nanti sama dengan, nah ini juga dibandingkan ke sini. Jadi X per 540 sama dengan 124 dibagi 36. Selanjutnya X sama dengan 124 per 36 dikali 540 ya. Kemudian ini kita bagi dengan 18 didapat 2. Kemudian yang 54 kita bagi dengan 18 didapat 3. Jadi 124 dibagi 2 dikali dengan 30, maka didapat hasilnya adalah 1860 ml. Ini kalau dibuatkan ke liter jadinya adalah 1,86 liter. Jawabannya adalah yang C ya.
Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang perbandingan berbalik nilai ini ya. Bagaimana ciri-ciri perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai itu kalau salah satu misalkan ada besaran A dan besaran B. Kalau besaran A-nya kita perbesar, maka besaran B-nya dia mengecil. Itu juga sebaliknya, kalau A-nya kita perkecil, maka B-nya besar. Contohnya adalah pengerjaan suatu proyek ya. Kalau semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau pekerjanya dinaikkan, maka jumlah harinya berkurang. Tapi kalau pekerjaannya semakin sedikit, maka jumlah harinya akan semakin bertambah. Oke, itu namanya perbandingan berbalik nilai. Oke, kita selesaikan soalnya. Suatu proyek dapat dikerjakan oleh 22 pekerja dan direncanakan selesai dalam waktu 45 hari. Setelah 3 minggu dikerjakan, proyek terhenti selama 8 hari. Banyak tambahan pekerja yang diperlukan agar proyek selesai tepat waktu adalah titik-titik. Oke, kita gambarkan dulu kondisinya ya. Tadi ada 22 orang. Nah, dia selesai dalam waktu 45 hari. Nah, karena ini tadi sudah dikerjakan selama 3 minggu ya. 3 minggu itu sama dengan 21 hari ya. Dia berhenti nih. Berarti 45 dikurangi 21 tinggal 24 hari targetnya ya. 24 hari sisanya yang harus diselesaikan. Nah, sekarang dia terhenti selama 8 hari ya. Dia dari target waktu itu tadi sudah dikerjakan selama 3 minggu, ternyata dia berkurang lagi selama 8 hari. Dia terhenti, berarti tidak ada yang kerja. Berarti dari 24 hari ini nanti kita kurangi 8. Ini adalah 16 hari. Berapa kira-kira tambahan orang supaya dia selesai dalam 16 hari? Nah, caranya adalah dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai, nah ini adalah langkahnya ke segini ya. 22 plus X dibanding dengan 22, maka kalau yang ini balik ini berarti 24 berbanding 16. Inilah didapatnya persamanya ya. 22 ditambah X dibanding dengan 22 sama dengan 24 dibanding 16. Oke, kita lanjutkan. 22-nya kita kalikan ke sini ya. 22 plus X sama dengan 24 per 16 dikali dengan 22. Oke, kita sederhanakan. Kita bagi dengan 4 ya, 16 bagi 4 hasilnya 4. Nah, kemudian 24 kita bagi 4 hasilnya 6. Oke, dapat 22 ditambah X ya. Ini kita lanjutkan di sini ya. 22 dikali dengan 3 per 2 hasilnya adalah 33. Nah, dari 33 kita kurangi dengan 22 maka hasilnya adalah 11. Jadi tambahan kerjanya adalah 11 orang. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya soal berikutnya adalah perbandingan uang Tina, Tini, dan Tino adalah 5 banding 4 banding 7. Selisih uang Tina dan Tino adalah 180.000
Banyak uang ketiganya adalah titik-titik. Kita tulis dulu ya. Ini tadi selisih antara uang Tina dan Tino adalah 180.000. Berarti untuk pembandingnya kita selisihkan ini antara Tina dan Tino. Tinanya 5, kemudian Tinonya 7. Berarti 7 kurangi 5 adalah 2. Nah, kemudian yang ditanya adalah jumlah uang ketiganya. Karena yang ditanya jumlah, maka kita cari jumlah perbandingannya semuanya ini. Ketiganya ini 5 ditambah 4 ditambah 7, hasilnya 16. Ini perbandingan senilai. Jadi ketika kita bandingkan jumlah ke selisih, maka ini nanti sama jumlah ke selisih ya. Berarti ini X dibanding dengan 180.000 sama dengan 16 berbanding 2. Maka didapat hasilnya adalah X sama dengan 16 dibagi 2 hasilnya 8. 8 kali 180.000 maka didapat 1.440.000. Ya, jawabannya yang A. Oke, itu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, di sini ada harga 3,5 kodi buku tulis adalah 238.000. Jika pedagang menghendaki untung sebanyak 7.200 per lusin, harga buku tulis per satuannya berapa? Karena yang ditanya adalah harga buku tulis per satuan, maka nanti satuan-satuan kodi ini kita ubah ke bentuk persatuan. 3,5 kodi itu sama dengan, karena satu kodi itu sama dengan 20 buah, berarti 3,5 kita kalikan dengan 20, maka hasilnya ada 70 buah. Nah, dalam 3,5 kodi ini tadi harganya 238.000, berarti 70 buah buku itu tadi harganya 238.000. Kita bagi sebanyak 70, harga per bukunya berapa? Oh, ternyata didapat harga per bukunya itu adalah 3.400 ya, 3.400. Nah, sedangkan si pedagang ini tadi dia ingin untungnya 7.200 per lusin. Nah, per lusinnya ini nanti kita ubah ke per buah, karena yang ditanyakan adalah harga per buah. Jadi 7.200 kita bagi dengan 12, maka didapat hasilnya adalah 600. Jadi untung per buahnya adalah 600 rupiah. Jadi harga jual bukunya berapa? Harga jual bukunya adalah 3.400 ditambah dengan keuntungannya 600, maka dapat harganya adalah 4.000 ya. Jadi per buahnya itu 4.000. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjut soal berikutnya. Ada Mahir membeli sebuah sepeda dengan harga 320.000 dengan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Uang yang harus dibayarkan Mahir adalah titik-titik. Jadi uang yang dibayar Mahir itu adalah harga beli sepeda itu tadi ditambahi dengan harga pajak sebesar 10%. Kita cari dulu besar pajaknya itu tadi. Besar pajaknya adalah 10% dikali dengan 320.000. Maka 100% itu kan sama dengan 10/100 kali dengan 320.000. Kita coret nolnya 2,
bawah coret, maka tinggal 10 dikali dengan 3.200 dan hasilnya adalah 32.000. Jadi inilah pajak yang harus dibayarkan. Sekarang yang harus dibayar berapa semuanya? Yang harus dibayar Mahir adalah ini tadi ada 320.000 ditambah dengan pajaknya 320.000 ditambah 32.000, maka hasilnya adalah 352.000. Jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini adalah tentang sudut ya, garis dan sudut. Perhatikan gambar berikut ini. Ada garis P, kemudian ada garis Q, dia sejajar ya. Kemudian ada garis R. Kemudian ada sudut. Di sini ada R ya, R-nya ada 4 buah sudutnya, ada R1, R2, R3, R4. Kemudian yang di sini ada S1, ada S2, S3 dan S4. Nah, pertanyaannya adalah pasangan sudut luar berseberangan pada gambar tersebut adalah titik-titik. Oke, kita identifikasi terlebih dahulu mana yang dinamakan sudut luar dan mana yang dinamakan sudut dalam. Oke, yang dinamakan sudut luar adalah, kita lihat untuk yang R ini ya, dia yang menghadap keluar, berarti ke sini ya, ini dan ini. Ada yang sudut luar, ada R1 dan R4. Ini untuk yang sudut luar. Dan untuk sudut dalamnya ada 2 buah nih, ada R2 dan R3. Ini sudut dalam. Kemudian untuk yang S ini yang menghadap keluar ini ya, sudut luarnya ada S2 dan S3. Kemudian untuk yang sudut dalamnya, untuk yang S berarti ada yang S1 dan S4. Nah, sekarang yang ditanya tadi adalah pasangan sudut luar yang berseberangan. Oke, berarti kita fokusnya ke R1, R4, S2 dan S3. Yang namanya berseberangan berarti dia terpisahkan oleh garis. Yang ini tadi ya, berseberangan. Nah, untuk yang R1 dia berseberangan dengan R3. Berarti R1 dia berseberangan dengan S3. Sedangkan untuk yang R4 dia berseberangan dengan S2. Mana yang dijawab di antara ini yang betul? Adalah R1 dan S3. R1 dan S3 itu ya, dia berseberangan. Nah, oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya ada masih soal tentang garis dan sudut ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Pasangan sudut yang jumlahnya adalah 180 derajat adalah titik-titik. Oke. Sebelum kita bahas soal ini ada info sedikit ya. Ini misalkan ada sebuah garis, kemudian ada garis juga ya. Misalkan di sini ada garis B ini, dan di sini ada sudut A, ini sudut B, ini sudut C, ini ada sudut D,
D. Nah, besar sudutnya ini ya, untuk A, dia kan saling bertolak belakang dengan sudut C. Nah, dia sama besarnya nih, A sama dengan C. Kemudian untuk yang B, dia bertolak belakang dengan sudut D. Jadi B itu sama dengan nilainya dengan D. Untuk besaran ininya coba lihat, ini kan garis lurus. Garis lurus itu sudutnya adalah 180. Berarti sudut dari A ke B ini adalah besarnya 180. Jadi kalau A ditambah B itu sama dengan 180. Begitu juga untuk yang C ditambah D. Yang C ditambah D itu juga nilainya 180 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang balik lagi ke soal. Pasangan sudut manakah yang jika dijumlahkan hasilnya 180 ya. Oke, intinya ini ya, dia kalau dia satu garis ini berarti 1 dan 2 ini kalau dijumlahkan dia 180. Nah, 3 dan 4 kalau dijumlahkan juga 180 ya. 1 ke 4 ditambahkan juga 180. 3 dan 4 2 dan 3 dijumlahkan juga 180. Oke, coba lihat untuk yang 1 dan 3. 1 dan 3 salah ya. 1 dan 3 itu nilainya sama, salah ini ya. Kemudian lanjut yang pilihan yang kedua, 2 dan 6. 2 dan 6 ini nilainya juga sama ini, 2 dan 6 ini sama. Kemudian 3 dan 5. 3 dan 5. 3 dan 5 dia berseberangan, nilainya sama ya. Sekarang yang 1 dan 8. 1 dan 8 ya. 1 dan 8 ini sama saja, ini 8 ini besarnya dengan 4. Berarti sudut yang 1 ditambah dengan sudut yang 8 itu nilainya adalah 180 ya. Gitu ya. Bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, oke, masih tentang garis dan sudut. Perhatikan gambar berikut ini. Besar sudut DEC pada gambar di samping adalah titik-titik. Besar sudut DEC. DEC berarti yang ini ya, yang ditanya ya. DEC. DEC itu adalah sudutnya 5A ditambah dengan 15 derajat. Nah, sedangkan untuk yang CEB ya, CEB dia besarnya adalah 4A ditambah 10 derajat. Sedangkan untuk AED, sudut dari AED besarnya adalah 20 derajat. Ingat, kalau dia sudutnya garis lurus ya, AB ini kan garis lurus, maka sudutnya besarnya adalah 180. Jadi sudut ini ya 20 ditambah ini, nah semuanya ini besarnya adalah 180 ya. Berarti kita jumlahkan saja, 20 ditambah 5A ditambah 15 ditambah 4A ditambah 10, nilainya sama dengan 180. Nah, kita jumlahkan saja. Di sini ada 5A, ada 4A, kita jumlahkan. 5A tambah 4A hasilnya adalah 9A. Dan yang 20 kita tambahkan 15, hasilnya adalah 35. 35 ditambahi 10, hasilnya 45. Dan kita lanjutkan, 9A sama dengan 180 dikurangi 45, hasilnya adalah 9A sama dengan 135. Kita bagi saja hanya ini ya, 135 dibagi dengan 9. Oke.
13 bagi 9 nilainya 1. 1 kali 9 hasilnya 9. Kita kurangkan, 13 kurangi 9 nilainya adalah 4. 4 bagi 9 tidak bisa, maka turun ya namanya ya. 45 bagi 9 hasilnya 5, dan dikalikan lagi hasilnya 4. Jadi sudut A nya adalah sebesar 15 derajat. Sedangkan yang ditanya adalah sudut DEC. Berapa DEC tadi? 5A ditambah 15. Di A nya kita ganti dengan 15. Jadi 5 dikali dengan 15 ditambah 15, hasilnya adalah 80 derajat. Jawabannya adalah yang C. Oke ya, itu. Selanjutnya nomor selanjutnya adalah perhatikan gambar di bawah ini. Ada sudut ABF, ada ACF, ada sudut ADG. Nilai X dan besar EDG adalah titik-titik. Coba kita lihat ya, ini ada ABF. ABF itu nilainya sama dengan ACF ya, ACF ya. Dia juga sama dengan nilai dari ADG ya. Berarti kita cari dulu ya, karena dia sama, berarti antara 2x plus 10 sama dengan x plus 25. Oke, berarti sesama x nya kita kelompokkan, 2x dikurangi x, kemudian 25 nya dikurangi dengan 10. 2x dikurangi x nilainya adalah x. Nah, kemudian ada 25 dikurangi 10 hasilnya adalah 15. Maka ketemu nilai x nya adalah 15. Tapi yang ditanya adalah sudut sudut EDG ya, sudut EDG. Sudut EDG nya adalah 2, ini sama ya, x plus 25. Berarti x plus 25, x nya adalah nilainya adalah 15. 15 ditambahi 25 hasilnya 40. Oke ya, untuk EDG nya adalah besarnya 40 dan nilai x nya tadi adalah 15 ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ada soal tentang luas persegi ya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukurannya adalah 80 meter kali 65 meter. Di sekeliling taman akan ditanam lampu dengan jarak 5 meter. Banyak lampu yang diperlukan adalah titik-titik. Nanti kita gambar terlebih dahulu ilustrasinya ya. Oke, tamannya ini ya. Ini panjangnya 80 ya, lebarnya 65. Nanti kita cari kelilingnya ya. Nanti kita bagi dengan 5 karena jaraknya 5 meter ya. Jumlahkan saja 80 ditambah 80 ditambah 65 ditambah 65, hasilnya adalah 290. Nah, karena dari taman itu tadi ditanami lampu dengan jarak 5 meter, berarti dari keliling tersebut kita bagi 5 meter, berarti 290 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 58. Jadi banyaknya lampu yang diperlukan adalah 58 lampu itu ya. Oke, selanjutnya ada tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama dan tari adalah
titik. Kita lihat di sini ya, dari diagram lingkaran, tarinya sebesar 12%, volinya 20%, kemudian basketnya 30%, PMR-nya 10%, dan kirinya adalah 13%. Nah, dramanya berapa persen? Kita belum tahu. Maka kita akan cari tahu berapa besar persenan dari drama. Besar persenan dari drama adalah 100% dikurangi dari jumlah yang ini tadi. Ada 12 ditambah 20 ditambah 30 tambah 10 dan 13. Jika ini semuanya kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 85%. Berarti untuk persenan untuk dramanya adalah 100% dikurangi 85%, hasilnya adalah 15%. Berarti kita akan cari banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan drama itu berapa. 15% dari total seluruh siswanya. Jadi 15% dikali dengan 300 siswa. Maka hasilnya adalah 15 kali 3 itu sama dengan 45. Soalnya masih ada 2 ya. Karena dia persen, maka dibagi dengan 100. Maka hasilnya adalah 45 siswa. Ini untuk yang siswa suka mengikuti kegiatan drama. Sedangkan untuk yang tari, nah, yang tari itu tadi kan sudah diketahui berapa? 12%. Jadi tinggal kita kalikan 12% kali 300. Nah, 12 kali 3 hasilnya 36. Ya, jadi yang ikuti drama adalah 45, yang ikut tari adalah 36. Jawabannya yang C. Oke, itulah tadi pembahasan dari latihan soal part yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tentunya masih banyak kekurangan dari Bapak. Kurang lebihnya dari Bapak minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.